Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan berkati kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama datang beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersatu sejenak. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengucap syukur Allah kita yang begitu baik, yang sudah menjagai kita, memelihara kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan kepada kita. Mari datanglah secara pribadi pada Tuhan, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam Mazmur pasal yang ke-63 firman Allah berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau." Mari kita datang menyembah Dia. Kita mau agungkan dan muliakan namanya. Hanya Dia Allah yang layak disembah, diagungkan dan dipuji. Besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang Tuhan, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita sama-sama berdiri, kita agungkan dan muliakan nama-Nya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat
sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita agungkan dan muliakan nama-Nya. Agung dan mulia Tuhanku, sempurnalah berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Maha besar perbuatan tanganmu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Kau seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami datang di pagi hari ini untuk menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah, diagungkan dan dipuji dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kasih anugerah Tuhan yang begitu besar yang sudah menyertai hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang berotoritas memimpin jalannya ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami pujikan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Setiap apa yang kami terima melalui firman-Mu itu menjadi berkat atas hidup kami ya Tuhan. Kau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan itu berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir, untuk setiap kami yang melayani, untuk setiap kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai memberkati setiap jemaat-Mu. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan pagi yang indah ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan bumi, laut,
langit dan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi ibadah pada pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita dapat beribadah Tuhan pada Tuhan. Itu anugerah yang besar bagi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dalam ibadah ini fokus untuk memandang Tuhan, kasih Tuhan yang besar kepada kita. Dan kita akan memuji, menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Dan firman Tuhan akan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan kita menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 98 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berglori, kita bersuka cita bersama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita bergembira, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Tak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima
Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai hidup kami ya. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita percaya ketika Allah berikan kuasa dalam hidup kita, kita mampu menaklukkan musuh-musuh kita. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia untuk menaklukkan musuh-musuh dalam hidup ini. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menyertai hidup kami. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Kita mari bersama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ini hanya satu ayat. Mari kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini ya, supaya kita bersama-sama baca firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Dalam itu kan ketika kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah nanti firman Tuhan yang akan dikupas terlebih lanjut oleh hambanya. Bagaimana kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lembutkan hati kita, biarlah kuasa firman Tuhan yang akan membentuk hidup kita, yang akan menuntun langkah hidup kita, yang akan mengajarkan kepada kita akan setiap kehidupan ini. Mari kita datang kepada Tuhan seperti rusa yang haus,
yang merindukan aliran sungai, demikianlah juga hati dan jiwa kita merindukan akan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama saja cepat berdiri bersama-sama. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
waktu selanjutnya mensyukur Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi juga kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan, kami mohon kepada Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus-Mu membuka telinga hati kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, beri kemampuan, berikan kami bahasa yang sederhana sehingga dapat mudah diterima oleh semua telinga yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sudah bersama-sama membaca satu ayat ya di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Saya ulangi supaya kita memahami saat ada penjabaran firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti kasih karunia Allah ialah sebuah pemberian yang berharga kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak, ya, tidak berhak untuk menerima pemberian tersebut. Karena pada dasarnya manusia itu berdosa dan tidak layak menerima keselamatan. Contohnya itu, ya, hanya karena kemurahan Allah, manusia yang berdosa itu menerima keselamatan. Itu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Ini yang namanya kasih karunia, ya, yang sebenarnya tidak layak tapi menerima kemurahan Allah. Ya. Banyak orang tidak mengalami hidup ini dengan damai sejahtera, sukacita, hidupnya penuh dengan kekosongan. Karena mereka apa? Mereka tidak tahu, bahkan tidak mengalami yang namanya kasih karunia Allah. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena mereka mungkin belum tahu, ya, dan belum pernah menerima dan mengalami kasih karunia Allah itu. Allah memberi kasih karunia keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya,
juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal, menerima kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia Allah itu sebenarnya ditawarkan kepada semua orang agar semua orang mengalami hidup yang kekal khususnya. Itu yang utama Allah memberikan kasih karunia. Ya. Dan diangkat dalam hidup ini sebagai anak-anak Allah. Ya, yang artinya hidup di dalam pemeliharaan Allah sepenuhnya. Jadi orang yang menerima kasih karunia Allah itu demikian. Maka pentingnya bagaimana kita memahami kasih karunia Allah itu yang berkelimpahan dalam aspek kehidupan pada saat ini. Ya. Itu penting saudara. Bila kita mendalami maksud atau menerima kasih karunia Allah dalam hidup ini, ya, ada 3 hal tingkatan kasih karunia Allah ya, yang akan kita pelajari. Ya. Ini yang diterima oleh yang namanya Nuh. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 6. Kita buka dalam Kejadian pasal 6, kita akan membahas kasih karunia ini. Dalam kisah ini Nuh mengalami perubahan hidup dan menerima keselamatan karena kasih karunia Allah. Di dalam Kejadian pasal 6, kita melihat di dalam ayat 8 dan 9. Sini dikatakan, ya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara seorang sesamanya, dan Nuh hidup dan bergaul dengan Allah. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat membaca sekilas ini antara terputusnya perikop yang pertama, perikop di dalam kejahatan manusia dengan riwayat Nuh kelihatannya terpisah. Sehingga orang mengira bahwa Nuh ini orang yang benar dan tidak bercela di antara orang zamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, sehingga dia dapat melakukan semua yang baik. Bukan di situ, saudara. LAI ini memisah-misahkan, ini sebenarnya ayat ini bersambungan terus. Ya, ayat ini satu pasal itu bersambungan terus, tidak ada sekatnya. Itu makanya kita kalau membahas Alkitab itu harus kita telusuri dari awal, dari ayat sebelumnya sampai ayat sesudahnya. Ya. Di sini Nuh dapat melakukan ini karena dia mendapatkan kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita di dalam ayat ini kita melihat jelas, ya, ada tingkatan dalam kasih karunia Allah yang diberikan di dalam kehidupan saat ini. Di dalam ayat ini kasih karunia itu dibenarkan, diberikan pada ayat yang ke-9, ya. Yang satu pembenaran. Pertama, Nuh adalah orang yang benar, dibenarkan, ya. Yang kedua adalah Nuh hidup tidak bercela. Ya. Yang ketiga, Nuh bergaul dengan Allah. Ayat 9 ya itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membahas yang pertama, kasih karunia untuk pembenaran. Nuh dibenarkan itu. Ya. Kasih karunia diberikan
agar semua orang itu yang berdosa itu menjadi orang yang benar. Itu kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya waktu kita berdosa. Dan hidup di dalam kebenaran. Benar itu tidak sama dengan baik, saudara. Ya. Baik itu belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Itu ya kita harus membedakan hal itu. Dan saudara, Nuh adalah orang berdosa seperti yang lainnya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, termasuk Nuh, ya, di bumi ini, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ya. Jadi makanya Allah ingin menghapus semua manusia. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Ya. Dalam ayat 11 kan dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Ya. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Sehingga Nuh dapat melakukan ayat 8 ini. Karena dia dibenarkan oleh kasih karunia Allah, ya, dia menjadi orang yang tidak bercela dan dia dapat berhubungan dengan Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia Allah, berarti ia menerima pembenaran Allah dari Allah. Sehingga ia dapat hidup benar. Ya. Kita orang-orang percaya, sebenarnya kita juga sudah menerima pembenaran dengan cuma-cuma karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tatkala kita masih berdosa, ya, seperti Nuh masih berdosa. Coba kita lihat, nanti kita kembali ke Kejadian ya. Hanya sekilas kita buka di dalam Roma pasal 5. Ini nanti kita kembali ke Kejadian, jangan ditutup Kejadian itu. Kita buka di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita, menunjukkan kasih-Nya, dan Dia turun ke dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk membenarkan kita. Kasih karunia diberikan kepada kita. Sebenarnya kita orang berdosa yang tidak ada ampun, neraka bagi kita. Ya, kalau dalam Kejadian hidup di dunia ini serba susah, serba menderita, masuk dalam neraka akhirnya. Tapi kita mendapatkan kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada Yesus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ya, itulah yang menerima kasih karunia Allah. Karena di dalam Yesus itu kasih karunia Allah itu diturunkan kepada manusia. Saudara-saudaraku, yang kita kembali kepada Kejadian tadi. Ya. Jadi dengan demikian yang menerima kasih karunia Allah dapat menerima pembenaran dari Allah. Dapat hidup benar sesuai dengan firman Allah. Ya. Kalau belum menerima kasih karunia Allah, orang tidak bisa menerima firman Allah. Tidak bisa, saudara. Dia tidak akan mengerti firman Allah. Seperti iblis, dia akan membantah, memutarbalikkan firman itu. Kalau orang itu belum menerima Yesus, belum percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus itulah kasih karunia Allah itu diberikan oleh manusia. Ya.
Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu yang pertama, kita mendapatkan pembenaran. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 9 Kejadian 6 ini, setelah pembenaran, hidup tidak bercelah. Ya. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada manusia untuk pembentukan karakter. Ya. Ya. Setelah kita dibenarkan, ya, seperti Nuh ini, Nuh dibentuk karakternya sehingga ia dapat hidup tidak bercelah. Ya. Kita juga demikian, setelah kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita ditetapkan untuk dapat hidup merubah perubahan karakter kita. Itu ya. Agar kita dapat berjalan dengan kehidupan selanjutnya dengan karakter baru, yang baru. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya, Roma 12 ayat kedua, yang kedua ini. Ya, Roma 15 ayat 2 dan mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini karakter, perubahan karakter. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Perubahan karakter. Nuh pun dibuat karakternya untuk berubah, sehingga ia dapat bergaul dengan Allah, ya, karena dia setelah berubah, dia pandangannya sudah mengikuti kehendak Allah, ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa kasih karunia Allah, orang tidak dapat melakukan apa yang baik, orang tidak dapat melakukan apa yang benar, tidak mengerti akan firman Tuhan. Contohnya saudara, kita lihat orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, itu orang namanya saja ahli Taurat. Itu kalau sekarang ya profesor teologi, orang yang mengerti firman Allah. Tetapi dia tidak percaya kepada Yesus. Dia tidak mendapatkan kasih karunia Allah. Hidupnya tetap memusuhi Allah, ya, di dalam Yesus Kristus. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi untuk menerima kasih karunia Allah itu harus percaya kepada Yesus. Baru kasih karunia Allah itu berikan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Allah, ya, kemurahan Allah yang akan menuntun dalam kehidupan sampai kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena hanya kasih karunia Allah kita dimampukan untuk berbuat, melakukan seperti yang dikehendaki oleh firman Allah. Itu pembentukan karakter itu demikian saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Yang ketiga dikatakan, ya, kasih karunia Allah ini memampukan kita untuk bergaul dengan Allah. Ya, membangun hubungan yang baik dengan Allah, sehingga Tuhan Yesus mengatakan kita menjadi sahabat Allah. Ya, itu hanya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah, menjadikan Allah menjadi sahabat kita, itu suatu kasih karunia yang sangat besar sekali saudaraku. Ya. Sahabat itu, kalau Yesus mengatakan sahabat itu,
Karena semuanya rahasia diberikan, tidak ada penutupan rahasia, dan dia rela berkorban, apa yang diminta sahabatnya dia berikan. Itu kita kalau membaca di dalam Yohanes pasal 15, itu tentang Yesus memanggil kita membuat kita menjadi sahabatnya. Segalanya kalau sahabatnya itu tidak tertutupi, terbuka semuanya, apa yang diminta oleh sahabatnya itu dilakukan. Itu sahabatnya, nama sahabatnya itu. Makanya Yesus mengatakan sahabat ya rela mati untuk sahabatnya supaya sahabatnya itu selamat. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15 supaya kita buka dalam Yohanes. Kita nanti kembali kepada kejadian lagi. Ya, ini hanya sekilas kita membuka di dalam ayat ini Yohanes 15. Ayat 14 dan 15. Yesus mengatakan demikian, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi tidak ada rahasia dan rela berkorban menurut ayat ini. Itu Yesus kepada kita sekalian. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Saudara, kita pernah kalau masih ingat peristiwa di Jogja, yaitu ada seorang Kopassus yang dikeroyok oleh preman dari Timur, ya, di Jogja. Setelah itu terdengaran dengan temannya, salah satu Kopassus itu orang Batak kelihatannya itu. Dia tidak terima sahabatnya digitukan. Preman-preman itu sudah masuk dalam penjara, dalam tahanan polisi. Kemudian temannya itu melabrak, ya, masuk ke tahanan itu tanpa sepengetahuan, tidak sampai diketahui oleh penjaga. Dan semua preman yang ada di dalam penjara itu diberondong, saudara. Mati semua. Memang dia dihukum. Setelah itu dia dihukum memang. Ya, ini saya dengar baru saja keluar di kelihatannya. Sudah beberapa tahun, 10 tahun lebih dia dihukum. Ya, itulah dia membela sahabatnya sampai begitu, rela berkorban, rela membela sahabatnya. Itulah sahabat yang dikatakan demikian ini. Jadi kasih karunia itu membentuk Nuh menjadi sahabat Allah. Ya, dia rela melakukan apa saja yang diminta oleh sahabatnya. Saat Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah kapal, ya, karena Allah ingin memusnahkan manusia, ya, Nuh rela dan taat melakukan semuanya itu. Itu tidak mudah, saudara. Ya, saudara bayangkan yang mendapatkan kasih karunia itu yang orang yang berdosa sekian itu hanya Nuh. Waktu Nuh membuat kapal itu musim kemarau. Saudara bayangkan harus membuat kapalnya di atas gunung. Saudara, berapa besar kapal itu? Tingginya itu 15 hasta, kira-kira 30 hasta, kira-kira 15 meter tingginya. Ya, kita buka di dalam Kejadian. Kemudian lebarnya 50 hasta, kira-kira segereja ini, ya, sampai luar sana.
ya 25 meter lebarnya. Kemudian panjangnya 300 hasta itu ya separuhnya ya 150 meter. Saudara bayangkan membuat kapal sekian besarnya di musim kemarau di atas gunung, ya. Itu tidak mudah. Orang-orang pasti mencibir, membuli, oh Nuh sudah gila. Pasti begitu. Kalau mungkin sekarang ada orang begitu mungkin dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena dulu mungkin belum ada rumah sakit jiwa, hanya dikerjakan oleh Nuh dan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. 4 orang membuat kapal itu, makanya besarnya sekian itu sampai 100 tahun baru jadi. Ya, itu ketaatan Nuh karena dia lebih mendengar sahabatnya daripada mendengar suara-suara dari luar. Ya, dikatakan di sini ayat yang ke-10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Itu yang mengerjakan kapal ini. Lalu ayat yang ke-13 di situ dikatakan, berfirman Allah kepada Nuh, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lalu perintahnya ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu fufir. Bahtera itu harus terbuat dari petak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, ya itu berarti 150 meter. 1 hasta itu 45 cm, ya, berarti 150 meter panjangnya. Nah, beginilah engkau harus membuat. Lalu 50 hasta lebarnya, berarti 25 meter ya, panjang lebarnya, dan 30 hasta tingginya, 15 meter. Kapal yang begitu besar, sehingga dapat memuat seluruh binatang untuk masuk di dalam sepasang binatang untuk masuk di dalam kapal itu. Ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Ya. Nah, di sini dikatakan ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, yaitu menyelamatkan Nuh. Ya. Untuk diselamatkan dari air bah itu. Lalu apa yang dikerjakan Nuh, ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini kuncinya, dia melakukan tepat apa yang diperintahkan kepada Allah. Tidak mengurangi, tidak menambahi, kata tepat itu. Disinilah dia mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Waktu Tuhan menurunkan air bah itu, ya 150 hari itu air bah itu ya menutupi dunia bumi ini, ya jadi terapung-apung selama 150 hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dengan demikian, kasih karunia itu memampukan manusia yang sebenarnya manusia itu tidak mampu untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan itu mengatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 itu dikatakan, mari kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Allah. Yang berarti kasih karunia Allah itu, ini zamannya para rasul, kasih karunia Allah itu tidak berhenti, terus bekerja
Sampai sekarang kasih karunia Allah itu bekerja. Ya. Karena di sanalah kita akan mendapatkan pembaruan hidup, kita akan mendapatkan janji pemeliharaan Allah yang baik, yang sebenarnya kita tidak dapat melakukan, tapi Allah memampukan semuanya itu. Saya akan beri contoh ya, anak saya sendiri, biar yang protes dia sendiri dengan saya. Kalau tersinggung, anak saya ini, si Piping ini dari SD sampai S1 itu nilainya hanya menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah. Jadi tidak pandai-pandai, menengah bawah. Dari SD sampai S1. Kemudian melamar dia di USM. Saudara bayangkan dosen itu mesti orangnya pintar-pintar. Semuanya. Katanya dari sana itu, dari UGM, dari ITB, dari Undip, semuanya. Tetapi anak Piping ini diterima, itu namanya kasih karunia Allah. Yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi dosen. Ya. Tapi dia diterima, itu namanya kasih karunia Allah. Ya tidak layak tapi diberi. Setelah jadi dosen dia memang mungkin dibully ya. Semuanya teman-temannya kan orang pandai semuanya. Dari UGM, dari Undip, dari TB semuanya. Dia dari swasta biasa. Mungkin dibully. Tapi dengan hal itu, ya mestinya anak saya ini orang yang senang melayani, senang dekat dengan Tuhan, ya dia menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itu, ya. Sehingga waktu mengambil doktoral S3, ya, itu padahal ada beberapa orang, 4 orang terlebih dari USM itu kuliah di UKSW. Itu yang orang-orang pandai semuanya itu malah tidak lulus, saudara. Tapi anak saya bisa selesai, lagi kumlot. Itu namanya kasih karunia Allah yang terus bekerja kepada orang-orang yang mau terus mengikut Kristus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa sampai saat ini kita harus menghampiri kasih karunia Allah di dalam firman Tuhan ini? Nah, mari kita menghampiri kasih karunia Allah. Karena tahta kasih karunia Allah itu adalah tahta surgawi, di mana Yesus menjadi imam besar agung yang mengerti akan yang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami, maka kita dimohon untuk datang kepada Dia untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah itu. Coba kita buka di dalam kembali kepada Ibrani pasal yang keempat itu. Ya. Ibrani pasal 4 tadi, kita dari perikop ini ya, dari 14 ayat, mulai ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Yesus Kristus ya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Yesus mengerti akan apa yang kita alami, kelemahan-kelemahan kita Dia mengerti. Ya, sehingga kalau tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ada manusia lemah. Ya. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita banyak dosa. Ayat 16. Sebab itu
marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima, ya, menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan Allah. Jadi dengan demikian kita yang mungkin putus asa dengan keberadaan kita, kalau kita melihat, memahami ayat-ayat ini tidak perlu kita begitu. Ya, karena apa? Karena Yesus mengerti apa yang kita alami, dikatakan ayat yang 15. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ya. Dia mengalami hal itu, cuma dia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, kelemahan kita tidak perlu putus asa, tidak kalau kita mengalami segala masalah yang kita hadapi. Ya. Ayat 16 dikatakan, marilah kita penuh keberanian. Kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Artinya kita mau datang kepada Yesus. Ya. Kita mau datang kepada Dia dengan rendah hati. Ya. Supaya kita terus ada pemberian hidup. Ada kekuatan, ada keberanian untuk menghadapi masalah ini. Karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, ya, karakter kita yang tadinya brutal mungkin, yang tadinya pesimis, dibentuk menjadi karakter yang hebat, yang kuat untuk itu. Ya. Dan yang penting kita dianggap menjadi sahabat Allah. Kita dapat bergaul dengan Dia. Doa artinya doa-doa kita, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu, Tuhan mendengar, Tuhan menerima. Dan dikatakan oleh ayat yang ke-16 tadi, pada kalimat terakhir, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Itu kasih karunia begitu, saudara. Jadi marilah kita, banyak sekali kita mau mengambil kasih karunia Allah. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Yesus mengerti segala yang kita alami. Dia menjanjikan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Akan memberi pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu segala yang terjadi pada kita, jangan kita putus asa. Ya. Ada Yesus, ada kasih karunia yang menguatkan kita. Itu harus kita percaya, kita imani hal ini. Kita hidup dengan iman, dengan percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan Yesus. Apa yang dikatakannya pasti akan terjadi kalau kita mengimani hal itu. Ya. Mari bersama-sama kita akhiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami, ya, bahwa kasih karunia yang Kau berikan itu tidak terbatas, terus akan berjalan, karena Engkau mengerti akan apa yang kami alami. Ya, dan Engkau berjanji untuk memberikan rahmat-Mu, untuk memberikan pertolongan-Mu. Ini yang menguatkan hati kami, supaya kami terus bergaul dengan Engkau. Ya, sehingga kami mengerti akan kasih-Mu, kemurahan-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau sendiri yang mempunyai kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu supaya dia memahami akan kasih karunia ini
sehingga hidup mereka semuanya menjadi orang yang kuat, orang yang tidak mudah putus asa, karena ada kasih karunia, ada Yesus yang terus akan menuntun, akan memberikan terus kasih karunia ini bagi orang yang mau datang menghampiri engkau. Ya, sehingga hidup ini menjadi hidup yang kesaksian bagi masyarakat ini, untuk mereka semua boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih kemurahan-Mu terus senantiasa menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita responi firman Tuhan itu. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau menyembah Dia dalam kudus, ya, menghampiri tahta kasih karunia Bapa di surga. Dalam kudusan ku menyembah dalam kudusan aku, hampiri
silakan duduk kembali. Waktu kami berikan kepada Gabriel untuk melanjutkan ibadah dengan persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita imani firman Tuhan ini dan kita melakukannya, kita memberikan yang terbaik oleh persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian hitung berkat. Petugas dari PKMI BNI bisa melakukan persembahan.
Mari kita serahkan bersama dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang sudah berkati hidup kami. Tuhan yang sudah melimpahkan segala berkat rahmat kepada kami semua Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami belajar mengasihi Tuhan, mengembalikan sebagian berkat-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Mulai persembahan kami, mulai persepuluhan kami, persembahan khusus yang lainnya. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan ini, sehingga persembahan dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau terus memberkati setiap tangan-tangan ya dengan ketulusan hati memberi untuk-Mu ya Tuhan. Kau berkati hidup mereka, Engkau menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Audes Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon waktunya kita akan bersama-sama memperhatikan ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Yang pertama, mengundang semua pengurus untuk hadir dalam rapat pengurus gereja hari ini ya, nanti jam 11 kita bersama-sama akan mengadakan rapat ya di ruang ibadah utama. Silakan seluruh pengurus untuk hadir, kita mengadakan rapat untuk hari ini. Yang kedua, Bapak Budi Wibowo dari KPW Getsemani dirawat di Rumah Sakit Citarum, dan Bapak Yeskiel Sunardi dari KPW Kanaan dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhan saudara-saudara seiman kita. Juga anak Kairos, putra Bapak Mike dan Ibu Rate dari KPW Rut, beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto, dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Untuk Bapak Budi Wibowo sudah pulang, mengucap syukur Tuhan sudah menolong, dan hari ini Bapak Yeskiel Sunardi juga nanti siang pulang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu kedua, hari Rabu besok kita melaksanakan doa puasa, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah doa dan pujian di hari Rabu, tanggal 13 November 2024 mulai jam 6. Sebelum ibadah kita akan berbuka puasa bersama. Yang berikutnya, minggu ini adalah minggu KPW, untuk itu mari setiap jemaat bergabung di KPW-nya masing-masing ya, baik yang hari Kamis maupun yang hari Jumat. Yang kelima, ibadah Natal umum diadakan tanggal 25 Desember 2024 jam 7 pagi. Dan ibadah awal tahun dilaksanakan juga pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 juga jam 7, hanya sekali ibadah Bapak Ibu Saudara, sekali jam ibadah untuk memberi waktu bagi jemaat berkumpul bersama dengan keluarga. Karena kedua ibadah tersebut jatuh di hari Rabu, maka ibadah doa dan pujian itu ditiadakan ya untuk tanggal 25 dan tanggal 1 Januari. Yang keenam, KKR dan perayaan Natal 2024 diadakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 jam 5 sore dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Heno Edi Haryanto dengan anggaran 25 juta rupiah. Mengucap syukur Bapak Ibu, janji iman jemaat yang tercatat sejumlah 13.210.000 dan janji iman tersebut akan dilaksanakan sampai dengan minggu keempat di bulan Desember. Untuk amplop janji iman Natal tersedia di meja penerima jemaat ya. Silahkan bisa diambil kalau Bapak Ibu Saudara terus melanjutkan janji iman. Kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik. Saya mengingatkan hari Selasa besok kita melaksanakan doa pagi
secara online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian sorenya ada doa hana, doa kaum wanita. Rabu doa pujian dan puasa, ya. Kita bersama-sama belajar berpuasa. Kemudian untuk hari Kamis dan Jumat ada KPW. Hari Sabtunya dimulai dengan doa pagi jam 4:30 sampai 5:30 di gereja. Jangan lupa untuk doa pribadi Bapak Ibu, doa Daniel ya, sehari 3 kali kita berdoa. Silakan disimak dengan baik untuk jadwal petugas di minggu depan. Kalau nama Bapak Ibu ataupun KPW Bapak Ibu tercatat, silakan Bapak Ibu mengambil bagian untuk bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang di dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Geona Selva Anggraini Akira Ketaren, kemudian yang kedua Ibu Esther Nok Siamah, Saudari Lydia Evelyn Bernice Jin Arvela, kemudian anak Yosia Novandru Wilson Arvela, Ibu Yohana Krisnadi, dan yang terakhir Saudara Moses Rama Saputra. Selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, bahagia selalu buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati. Silakan anak-anak muda dengan cepat ya. Kalau perlu ditambah supaya cepat. Kita memberi persembahan juga janji iman untuk Natal. Silahkan bisa menyiapkan persembahannya masing-masing. Oke, terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah melayani. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan doa syukur, dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sungguh pagi yang luar biasa, kami diberkati dalam ibadah kami, khususnya firman Tuhan yang terus mengajar, mendidik, memberikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa kami harus menghampiri tahta kasih karunia-Mu, karena disitulah ya Tuhan Yesus kami boleh memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, kami memiliki relasi yang kuat dengan Engkau, dan hidup kami juga dibenarkan dari segala dosa pelanggaran. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, dan hidup kami terus ya Tuhan Yesus memegang teguh kebenaran firman-Mu dan melakukan dengan penuh kesetiaan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, terus diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu, mengajar, mendidik, mengarahkan hidup kami
dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mencurahkan ya Tuhan Yesus kasih-Mu bagi hamba-Mu, sehingga pelayanannya terus boleh berhasil, semakin maju, bertumbuh dan berkembang. Diberkati untuk anak menantu cucu dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, umat-Mu yang ada di Telogomulyo ini. Diberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, dan kami juga terus rindu menjangkau mereka yang belum percaya. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin erat dengan Engkau, semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu, jemaat-jemaat-Mu dalam seluruh hidup mereka, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, pergumulan-pergumulan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat dan setia, pemeliharaan-Mu yang ajaib itu, pemeliharaan-Mu yang sempurna itu, sungguh-sungguh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur, diberkati anak-anak muda yang tergabung dalam PKMB, PMBI, dan sekolah minggu sebagai generasi masa depan, generasi penerus. Diberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Hamba berdoa yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang bergumul dengan pekerjaan dan masa depan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun, memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa yang saatnya berumah tangga, diberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemimpin, mulai dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati. Kami sehati bersama-sama untuk terus bertumbuh, bergandengan tangan, melayani Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kegiatan-kegiatan gereja, biarlah bukan hanya rutinitas ya Tuhan, tetapi kami rindu di situ kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi dan memberkati, sehingga menjadi satu kegiatan gereja yang hidup, yang membangun iman, yang membawa kemajuan, yang membawa kebangunan rohani bagi setiap jiwa-jiwa, sehingga mereka Tuhan bertumbuh secara luar biasa. Terima kasih, pergumulan-pergumulan gereja-Mu diberkati, baik untuk gul kehadiran 350 jiwa. Tuhan menolong, memakai setiap kami, dan Tuhan menjamah orang-orang yang Kau panggil, Kau pilih, supaya mereka dapat dijangkau dengan Injil keselamatan. Hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk goal anggaran 58 juta. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kami berserah, bersandar kepada kekuatan kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan Yesus yang mencukupkan, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu, bagi operasional gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk KP dan TK, yayasan diberkati, supaya melalui sekolah kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru, mengucap syukur akreditasi yang sudah keluar ya Tuhan, itu semuanya boleh menunjang untuk pelayanan kami di dalam kami mengembangkan sekolah ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat Bapak Haryanto, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Suprojo, Bapak Rianto, Ibu Trimo, Ibu Hana Partini mengucap syukur sudah sehat. Anak Kairos mengucap syukur. Anak Marcel, anak Devarel. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami senantiasa memohon kasih anugerah-Mu. Melalui kuasa bilur-Mu kami dijamah,
disembuhkan, dipulihkan, dan kami sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, diberkati dengan limpah. Bapa, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu yang berada di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau. Biarlah gereja-Mu, umat-Mu Kau pakai menjadi pancaran berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga melalui keberadaan gereja-Mu, nama-Mu dipermuliakan, diberkati masyarakat sekitar, baik tetangga kanan kiri muka belakang, juga Tuhan Yesus daerah Telogo Sari Wetan. Hamba serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang datang ya Tuhan dengan pergumulan, masalah, persoalan di dalam seluruh perjuangan hidup jemaat-jemaat-Mu. Tuhan yang menolong, memberi kekuatan, memberi topangan, sehingga mereka tetap kuat di dalam iman, menghadapi situasi apapun. Mereka tetap hidup berkemenangan dengan berpegang teguh kepada firman-Mu dan beriman penuh kepadamu. Diberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali dalam seluruh kehidupan mereka, dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami lanjutkan dengan sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan, para guru, seluruh para murid, sehingga kami dapat terus membangun iman. Kalau sebentar juga kami akan pulang, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Yeah.